fokus ke yang bisa kita kontrol. Kemudian kalau emang ternyata dia mungkin bukan kritik sih ya, kayak ngomongin atau ngejulitin kita gitu kan, dan ternyata itu bukan kondisi kita, ya berarti kan dia nggak tahu kita secara personal. Savingnya balance, frugal livingnya dapet, goals kita juga dapet gitu. Tetap ya kayak homo economicus ya. Gitu. Bukan beli karena isi itu udah punya mobil nih, gue panggil dia deh. udah punya tumbler Foxico, kamu itu keren belum. gitu. Nah, itu kan emosional tuh, ke-trigger kan. Oke, nah kali ini Karyana kita pengen masuk ke teori nih Kak, biar teman-teman juga bisa bisa ngeliat gitu ya sebenarnya prakteknya tuh kayak gimana sih untuk ngepost-postin si pendapatan kita gitu. Itu harus dikemanain aja nih kalau frugal living gitu. Nah, boleh dong Karyana show ke kita gitu ya gimana caranya untuk mengatur keuangan. Mungkin UMR kali ya Kak, kita basicnya gitu ya di UMR Jakarta semisal di 5,5 juta. Oke. Ini kamu mau nyiapin kalkulator gak? Oh enggak, nanti aku coba sembari hitung mungkin ya. Iya ada kalkulator. Oke, boleh. Nah sip, nanti aku coba kalkulator juga. Di 5,5 juta gitu ya Kak pendapatan kita. Oke, berarti itu kan take home pay ya? Yes. Take home pay berapa tadi? 5,5 juta. 1.500. Itu yang better banget gitu ya untuk kita cara saving, untuk cara kita entertaining itu kayak gimana sih gitu pos-posannya. Oke. Pertama kan tadi sesuai yang disaranin sama financial advisor ya. Tadi 20% itu saving. Oke. Kemudian ada 30% itu playing. Kemudian 50% itu adalah kebutuhan atau living. Oke. Ini kalau kondisinya dia yang tidak ada kewajiban untuk menutup hutang dalam waktu dekat gitu ya. Tapi kalau ada yang waktu dekat otomatis ini nggak bisa nih. Jadi di kayak 40% lah. 40% buat penutupan hutang, kemudian compare sama 60%. Nah, kalau frugal living, ini kan udah dasarnya nih ya. Ini dasarnya. Frugal living itu apakah, kalau dari pertanyaan kamu kan, apakah akan tetap seperti ini? Atau dia ada persentase lain? Betul. Gitu ya. Kan karena kalau frugal living kan kita savingnya yang harus banyak kan. Betul. Nah, jadi kalau untuk nih frugal living itu dia mainnya di sini. Gimana ya dijabarinnya? Di sini lagi deh. Tadi kan 20% itu tadi apa? Saving. Kemudian 30% itu apa? Playing. 50% itu needs ya, living. Nah, konsep frugal itu berarti kan intinya bagaimana supaya ininya makin naik nih. Yes. Oke, yang ini kita tetap otomatis tidak dikurangi. Berarti kita menambah persentasenya dari mana berarti? Dari sini. Playing. Dari sini ya. Nah, dengan menerapkan konsep frugal living yang mana hemat dan tidak konsumtif, berarti untuk playing yang nggak perlu, entertainment mungkin kayak subscription aplikasi atau platform yang terlalu banyak, adalah Netflix, misalnya Spotify, video, gitu kan apa. Nah, ini dikurangin di sini. Kemudian living, ya kan hemat misalnya yang tadinya kalau beli apa-apa nggak mikir, gitu, yang beli apa-apa FOMO nih, akhirnya kebutuhan aja deh, akhirnya juga jadi bisa turun di sini. Oke, idealnya. Nah, kalau misalnya, kalau ideal aku nggak berani ya mengeluarkan satu statement angka gitu kan, karena ini kalau dari financial advisor sih hanya ini aja sih 2 nih. Nah, rumusannya 2 aja.
Tapi kalau misalnya let's say emang ternyata kita bisa menekan, ternyata kalau di kondisi aku kan aku pernah sampai se-ekstrim 80% ya. Oke, itu untuk saving Iya, ya. jadi aku cuma 20% loh living. Karena aku neken banget nih. Jadi ini aku nggak ada, otomatis kan jadi 50 ya. Jadi 50, kemudian 30% dari ini, ngambil dari living. Oh, oke. Gitu, jadi livingnya waktu itu contoh. Misalnya yang tadi aku makan inti plus jajan. Let's say ada jajan-jajan cemilan gitu ya. Nah, jajannya aku eliminasi. Jadi cuma makan pokok aja. Kayak pagi, siang, sore. Cara satunya. Kemudian cara duanya, kita nurunin brand. Merek. Contoh misalnya beli kecap, dulu banget lagi contohnya kecap ya. Misalnya beli kecap, biasa brand A. Brand A itu seharga 750 ml, misalnya 20.000. Ya udah, ternyata ada yang versi brand B yang mana itu homemade gitu kan. Dengan mili yang sama, ternyata cuma 10.000. Atau lagi kan diskon, bisa mangkas kan, ya, gitu atau ya. lagi diskon gitu. Jadi dan itu kan nggak cuma kecap ya, banyak. Itu semua hal pokoknya aku rata untuk kebutuhan tuh aku turunin. Jadi nurunin lebih ke brandnya aja sih, tapi secara kualitas ya diusahakan yang sama. Gitu. Jadi akhirnya makanya ini bisa dapet tadi udah 50-30% bisa naik, akhirnya bisa ke 30 ke 80 ini. Jadi mungkin kalau misalnya frugal ya tadi ya. Jadi bermain-main di sini nih. Di playing sama livingnya itu, gimana caranya menerapkan si konsep frugal tadi, sehingga akhirnya persentase rasio si playing sama living ini bisa ditekan dan bisa berpindah ke saving. Tapi kalau misalnya ngelihat dalam kondisi yang ekstrim Kak Riana yang Kak Riana implementasiin gitu ya, di mana untuk living and playing itu cuma 20% doang. Apakah itu cukup? Pertama, apakah itu cukup? Kedua, apakah itu kita nggak pelit sama diri sendiri kan? Gitu tuh. Iya, ini sering sih ya kayak orang salah tanggapan. Jadi definisi cukup itu kan berbeda-beda tiap orang gitu kan. Untuk cukupnya ke diri aku cukup. Dan memang gini, kalau misalnya frugal living mau nerapin sekeluarga, itu harus diomongin dulu sekeluarganya. Kalau nggak teribut pasti. Kok lu nggak jajan sih gitu ya? Iya, gitu kan. Atau misalnya perkara hari ini kita makannya ini aja ya, gitu kan. Nggak ada ini ya, itu kan perlu kesepakatan tuh. Betul. Gitu. Kalau cuma ke diri sendiri itu lebih gampang ngelolanya. Tapi kalau untuk sama berbarengan, kalau berbarengan atau misal sama pasangan, misal kamu sama suami, itu perlu diobrolin dulu tuh. Kayak ada kesepahaman kuatnya semana gitu. Gitu. Jadi itu. Terus kemudian kalau misalnya tadi cukup, kayaknya ada deh di bulan-bulan tertentu tuh kayak nge-cheat-nya. Jadi kan ini 80% juga gak terus-terusan ya. Jadi ya fluktuatif, cuma ini 20% itu tadi bare minimum. Biasanya aku maintain dari 35 sampai at least 60 lah. Kalau misalnya aku lagi ada income tambahan bisa lebih dari ini. Jadi kalau ada pendapatan, yang naik tuh bukan ininya, bukan play sama livingnya, ininya. Makanya tadi bisa sampai sini juga, iya, tapi savingnya. Tapi sebenarnya dengan THP kita yang cuma 5,5 UMR Jakarta pun sebenarnya masih bisa ya untuk ya saving minimal 50%-an gitu ya. Berarti kan nih kalau coba kita turunin ke yang ini dulu ya, yang pakai 20, 30, 50 ya. Kalau 20%-nya berapa? Berarti kan 10%-nya kan 550. 10%-nya berarti 1. Nah, iya, di 20%. Dikali nggak sih? Dikali 20%-nya. 20%. Oke, 1,1. Tekan 1,1. Kemudian kalau 30% berarti kayaknya ada 30%, 1,650. 1,650. Kemudian kalau 50 setengahnya berarti 2750. Iya, 2750. Nah, ini bare minimum ya kan? Gitu ya. Berarti kalau misal tadi mau menerapkan frugal ya ini nih.
ininya disurpres gitu ya, ditekan. Lebih gampang yang mana terserah deh. Kalau kamu ngerasa aku lebih gampang aku kurangin deh, aku ke mall-mall gitu, tapi aku agak susah nih buat neken GoFood gitu. Iya, itu bebas dari kalau misalnya emang kamu di sini bisa ditekan dari yang playing-nya, dikurangin gitu. Tadi playing-nya bisa lumayan kan, misalnya walaupun yang ini jadinya 650 jadi naik ke sini kan lumayan ya. Jadi ya 1.750 itu baru 1 bulan. Kan ngeliatnya kalau misalnya financial itu kan apalagi kalau kita konsisten kan? Ya. Betul. Terus tadi misalnya dari ngurangin menurunkan apa sih kalau nurunin brand itu untuk playing, iya, atau untuk dilihat orang gitu kan. Ini bisa nurun lagi, misalnya dibatasin lagi gitu. Jadi tetap bisa hidup secara cukup gitu kan ya, dan fokus kepada financial goals yang ingin dicapai. Gitu sih. Oke. Tadi apa sih ini living ya? Yang living ini juga tapi usahain banget usahain untuk mendisiplinkan diri setidaknya masuk ke sini. Seenggaknya masuk dulu lah ya. Gitu. Jadi nggak perlu dulu frugal living, yang penting tuh konsisten dulu. Benar, di sini dulu gitu. Karena memang financial manajemennya lah gitu. Dari pengalaman aku juga financial dalam kita mengeksplorasi finansialnya juga itu journey sendiri sih. Jadi kalau misalnya kamu ada love journey gitu kan, naik turunnya gitu kan, eksperimennya sama ini juga. Berarti kita mah financial journey ya kalau kayak gini ya. Financial journey itu ada setiap orang tuh beda-beda sih. Wah, seru banget nih Kak, kita udah ngebahas banget nih tadi dari awal gitu ya, dari apa itu frugal living, minimalism, terus juga financial independence, sampai ke teori gitu ya, udah ngebul ya. Gitu ya. Iya, aduh pusing gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita closing gitu ya, aku pengen ngebahas nih mungkin terkait dengan stigma masyarakat terkait dengan frugal living ini gitu. Nah, banyak sekali memang masyarakat itu yang salah kaprah bahwa memang menerapkan frugal living itu kita tuh akan menjadi orang yang pelit untuk diri sendiri gitu Kak. Nah, karena kenapa tuh bisa disebut pelit? Ya karena kita hanya memakai beberapa persen aja, yang mungkin tadi dari entertainment dan playing itu kan bisa 70% tuh Kak. Tapi dengan kita menerapkan frugal living mungkin hanya 20%. Iya, turunnya tuh gejret banget gitu ya. Jadi kita tuh kayak berasa pelit untuk diri kita sendiri. Gimana sih cara Karyana untuk bisa mematahkan persepsi ini gitu? Gimana tuh caranya? Kalau untuk sampai dibilang pelit sih kebetulan nggak ada case lagi gitu. Gitu. Tapi aku dengar sih kayak di beberapa stigma masyarakat ada ya kayak gitu. Ya paling untuk kalau aku sendiri aku nyikapinnya fokus ke yang bisa kita kontrol aja sih. Kalau pandang-pandangan orang kan kita nggak bisa mengontrol ya terhadap diri kita seperti apa. Fokus ke yang bisa kita kontrol. Kemudian kalau emang ternyata dia mungkin bukan kritik sih ya, kayak ngomongin atau ngejulitin kita gitu kan, dan ternyata itu bukan kondisi kita, ya berarti kan dia nggak tahu kita secara personal. Ya kan, kalau emang they don't know us personally, kayak why we take it personally gitu, ya udah dilepas aja. Tapi kalau emang ternyata masih ada energi, kemudian kita mau menyikapi ya silakan sikapi dengan bijak. Jadi jangan marah-marah, jangan ke-trigger gitu, pahamin aja sebagai memang diri kita yang sudah memulai lebih awal frugal living ini, berarti kita sudah tahu ya konsepnya. Mereka kan ngomong kayak gitu kan karena nggak tahu biasanya. Betul. Gitu. Jadi ya kalau mau ada effort edukasi ya pas tahu gitu. Siapa tahu mereka bisa memahami juga kondisi kita dan bisa ketularan juga gitu. Karena sebenarnya habit baik sih. Gitu. Oke, seru banget nih Kak.
Oke, karena memang rasanya obrolan kita tuh nggak akan ada akhirnya nih Kak kalau misalnya kita Kurang lanjutin gitu ya terus kalau gitu ngomongin kan. duit ya. Nggak Iya. pernah habis Kak gitu ya kalau ngomongin tentang gimana caranya untuk memanage uang gitu. Nggak ada habisnya Betul. gitu. Karyana, one question again. Oke. Satu lagi. Satu Kasih ya. tips dan trik dong gitu ya, gimana caranya untuk kita bisa menerapkan konsep frugal living dengan konsisten. Kita juga nggak pelit ke diri sendiri, Oke. tetap bisa belanja dan memenuhi keinginan kita agar kehidupan kita juga balance nih. Oke. Savingnya balance, frugal livingnya dapet, goals kita juga dapet gitu. Tetap ya kayak Iya. homo economicus ya. Oke. Gitu. Tipsnya dari aku balik lagi ke konsep frugal living. Kan frugal living itu tadi hidup sederhana, hemat atau prihatin. Maka poin pertamanya itu adalah menghindari habit atau pembelian yang konsumtif. So, Jadi menghindari tuh, benar-benar dihindari. Praktisnya itu bisa dengan kita melakukan mindful buying. Mindful atau kita buying secara awareness kita beli itu sadar. Jadi atau sama dengan rational buying atau tidak emotional buying. Jadi bukan beli karena isi itu udah punya mobil nih, gue pengen deh. dia udah punya tumbler Volkswagen Iya, kan, itu keren. belum. Gitu. Nah, Iya. itu kan emosional tuh, ke-trigger kan, si emosional. Jadi itu praktis yang pertama. Kemudian yang kedua menerapkan functional. Jadi functional buying tuh berarti membeli yang memang kita butuhkan. Itu irisan kan tadi sama minimalism kan. Atau value buying, kita membeli karena kita tahu nilai pakainya. Jadi contoh misal kamu beli sepatu yang harga mahal nih 1.500.000, sepatu running ya misalnya. Tapi itu daya pakainya bisa sampai 3 tahun ke depan. Terus kamu yang kedua adalah artinya kamu beli sepatu yang harganya mungkin 150.000, tapi per 3 bulan udah robek. Oke. Gitu. Nah, frugal living tuh nggak yang selalu melulu beli sepatu yang 150.000 gitu, enggak. Kita boleh beli barang yang mahal, bermerek, tapi kita belinya dengan aware, kita sadar dan memang kita butuh sehingga ada sama dengan kita worth buy gitu, worth to buy. Gitu. Sama yang poin 1C-nya itu adalah kita harus bisa membedakan mana wants. Nah, ini basic banget ya, sering banget kan wants. Basic tapi sebenarnya susah untuk diimplementasikan. Bener. Itu juga challenge yang masih terus aku rasakan sampai sekarang. Kemudian yang tadi poin pertama adalah menghindari perilaku konsumtif, menekan. Yang kedua itu balik lagi ke core-nya, yaitu belajar mengelola keuangan. Berarti kalau ngomongin pengelolaan keuangan dari mulai budgeting, saving, ya kan, planning, investing, financial check up juga. Gitu. Jadi itu udah satu kesatuan sendiri gitu. Nah, ya udah jalanin aja sebenarnya dua itu. Gitu sih. Kalau tadi apa ya? Kalau triknya sih ini fun fact yang aku alamin selama financial journey aku, ternyata sembari aku memperbaiki financial management aku jadi lebih mengenal diri aku. Ya karena ini sama aja kayak kita ngebentuk habit. Gimana tadi kita contohnya kayak tadi mempraktekkan habit needs dan wants saja itu kan ngelawan ego. Kita harus tahu filter kebutuhan, prioritas kita gimana. Which is gitu itu kan. sulit juga gitu susah, ya. sampai sekarang Sampai susah. sekarang struggle kayak gitu kan. Belum lagi nanti kalau ada kebutuhan dari kanan kiri yang harus dipenuhi gitu, harus merelakan. Itu akhirnya juga jadi belajar tentang self awareness, tentang diri sendiri, tentang mengenali. Nah, itu poin yang bisa didapat positive side effect I think dari kita mengelola keuangan, yang mana nanti ketika kita menghadapi obstacle-obstacle atau rintangan di milestone-nya menuju goals kita, kalau kita kenal diri sendiri, kita kalau ada halangan itu menjadi bisa lebih manageable sih. Itu bisa lebih mengkontrol ya. Gitu. My God, ini daging banget nih Kak. Daging.
Tebel banget ya Gi. Tebel banget ya dari tadi kita ngobrolin. Gitu work lifers. Oke. Selain tadi daging banget nih Kak, dari kita ngobrol pas awal gitu ya terkait dengan frugal living, frugal living. Bener Kak, aku jadi udah menandakan ngebul ya. Ngebul banget gitu ya tadi. Aduh, mantep banget pokoknya. Jadi work lifers di luaran sana gitu ya, kuncinya memang kita tuh harus ngebenerin dulu nih terkait dengan si financial management kita. Gitu. Terus juga kita harus tahu dulu nih tempatin diri kita sebenarnya kita tuh bisa nggak sih frugal living. Gitu. Terus kita tuh ada apakah kita sandwich generation atau kita tuh dalam kondisinya seperti apa nih gitu ya untuk bisa menerapkan konsep finansial yang memang sesuai gitu ya dengan kita. Karena gitu. satu poin ya tadi untuk financial journey itu harus nggak tahu sih kalau aku tuh tetap mengejalannya harus ada enjoy-nya. Betul. Jadi jangan sampai kepaksa dan jangan karena FOMO. Karena berat. Betul. Gitu. Kalau FOMO juga nantinya takutnya nggak konsisten. Betul. Gitu ya. Itu berhenti di tengah mulanya susah lagi tuh biasanya. Mulanya susah lagi tuh gitu. Intinya teman-teman juga atau lifers di luar sana juga jangan merasa sendirian, jangan merasa takut gitu ya untuk bisa ternyata kok cuman aku doang nih yang nerapin konsep gini, kok teman-teman lain bisa berfoya-foya sedangkan aku kok enggak gitu. Intinya ingat kalian punya goals terpenting di hidup kalian. Betul, gitu ya. Ingat goalsnya, betul. Tetap konsisten pokoknya gitu biar gak apa-apa kita hemat dulu aja nih sekarang ini, tapi kan nanti di ujungnya gitu itu pasti ada yang hal-hal indah lah gitu ya. Memanen ya. Betul, pensiun dini kita masih bisa menikmati gitu kan. Terus juga mungkin anak-anak kita juga bisa terbebas mungkin ya dengan sandwich generation gitu kan, itu bisa lebih baik juga gitu. Betul. Ya Karyana. Oke. Thank you banget Karyana, thank you for today. Sama-sama, sudah join dengan work lifers di luaran sana dan juga kita obrolannya luar biasa banget. Aku yakin work lifers di luaran sana juga bisa mendapatkan hikmahnya. Semoga bermanfaat ya. Betul, yang bisa diambil dari obrolan kita. Thank you banget Kak. Bye bye. Nah, bagi work lifers people di luaran sana yang ingin mencoba nih untuk cek finansial gitu ya, untuk nge-track apakah keuangan teman-teman semua tuh dalam kondisi baik, sehat atau gimana gitu ya, untuk bisa nge-tracknya, work lifers juga bisa nih nge-download aplikasi kita namanya Payung Pribadi di App Store maupun Google Play gitu ya, untuk bisa menikmati atau men-track keuangan finansial kalian gitu. Dan itu juga aplikasi kita aplikasi kita juga gratis, bisa kalian gunakan dimanapun untuk bisa ngecek. Selain itu kita juga ada terkait dengan produk-produk DPLK yang mungkin teman-teman gitu ya pengen menabung gitu ya untuk pensiun dini gitu ya, untuk bisa pensiun dan menikmati masa tua. Kita terdapat produk DPLK secara konvensional dan juga syariah yang memang teman-teman bisa nikmati. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita, like, komen, dan share gitu ya, untuk bisa mendapatkan konten-konten terbaru kita nih nantinya gitu. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.